Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini nanti lanjut pertemuannya yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar naive Bayes. Sekarang masih metode klasifikasi. Kita menggunakan KNN. Ya, jadi ini akan saya sedikit paparkan apa itu KNN. Kemudian kita uji coba praktek menggunakan Excel sama WK. Jadi nanti kita akan buktikan uh, metodenya itu benar apa enggak, itu seperti itu. Oke, ini akan saya share. Sudah muncul ya. Oke, ini kemarin yang uh, naive Bayes. Kemudian ini. Jadi kemarin sebenarnya sudah saya singgung. Jadi KNN, nearest neighbor. Jadi K tetangga terdekat, istilahnya seperti itu. Nanti ada video juga nanti biar Anda paham apa itu KNN. Jadi dia algoritma klasifikasi sama seperti naive Bayes, suggestion tree maupun SVM dan yang lain-lain. Cuma di sini prosesnya lebih mudah karena dia nanti akan mengklasifikasi atau nanti mengelompokkan sesuai dengan apa yang mirip. Jadi di antara beberapa nanti kita harus menghitung jaraknya di antara objeknya itu ya. Jadi nanti tetangga-tetangganya yang terdekat itu mewakili bahwa ini masuk ke klasifikasi ini yang lain seperti itu. Jadi algoritmanya nanti kita menentukan dulu K-nya berapa, jumlah tetangga yang akan dihitung itu kita tentukan, kita set mau 3, mau 5, mau berapa itu nanti kita set dulu di awal. Kemudian setelah itu kita nanti menghitung jaraknya antara objek yang akan kita hitung itu dengan tetangganya. Ya, objek barunya itu dengan tetangga-tetangganya atau data-data yang sudah ada. Ya, nanti akan saya lihatkan videonya biar Anda lebih jelas. Ya, di situ nanti kita menggunakan Euclidean distance untuk menghitung jaraknya. Kemudian nanti akan kita urutkan datanya di situ. Kita akan melakukan range urutannya berapa gitu kan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, dari situ nanti kita lihat minimum K-nya berapa. Kalau kita minimum K-nya nanti 3, K-nya itu 3 dan nanti kita hitung ulang berapa ya. Jadi 3 itu berarti dia masuknya ke klasifikasi kemana. Kalau nanti 5 kita hitung ulang lagi ada berapa dari 5 tetangga yang terdekat itu dia masuknya ke klasifikasi mana. Ya, contohnya ini. Ini ada contohnya. Di sini ada dua atribut X sama Y, kemudian kelasnya adalah kategori. Ya, kelasnya ada kategori. Untuk atributnya X dan Y, kelasnya ada kategori. Nah, kalau X-nya 7, Y-nya 6, kategorinya bad. X-nya 6, Y-nya 6, bad. 6, 5, dan sebagainya. Kemudian ada pertanyaan, kalau X-nya 3, Y-nya 5, ini kita memprediksi apa? Maksudnya kalau klasifikasinya mau bad atau good. Ya, seperti itu. Jadi nanti ini kita melakukan perhitungan melakukan Euclidean distance. Ya, jadi tadi yang dicari adalah 3 dan 5. Kalau kita lihat di sini adalah 3 dan 5, ini masuknya mana? Ya, seperti itu. Kemudian di sini kita menggunakan tetangga terdekat. Tetangga terdekatnya adalah 3. Ya, ini nanti untuk setelah kita hitung ini nanti kita ranking baru kita gunakan ini. Ya. Jadi tadi ini ada 3 sama 5. Ya, di sini 3-nya itu ini 3 dan 5. Berarti jarak 7 dikurangi 3 ya. Kemudian dikuadratkan ditambah 6 dikurangi 5. 5 ini. Jadi ini tetap fix ini 3 dan 5 ini. Dikurangi 5 kemudian dikuadratkan. Kemudian di akar. Ya, hasilnya berapa? Ini ketemu jaraknya, distance-nya. Jadi ini juga sama 6 dan 6. Ya, kita ukur ke 3 dan 5. Jadi 6 kurangi 3, 6 dikurangi 3 karena 6-nya X. 6-nya X dikurangi 3, Y-nya 6 dikurangi 5. Karena yang kita cari di sini Y-nya adalah 5. Nah, ini semua dilakukan ini sampai nanti kita akan melakukan perankingan. Ya, setelah mendapatkan hasilnya ini, kemudian kita lakukan ranking. Ya, dari hasil itu rankingnya yang paling kecil dulu. Berarti ini yang paling dekat. Ya, ini adalah
jarak yang paling, jadi eklodian 3 sama 5 itu yang paling dekat dengan 2 dan 4. 2 dan 4 itu mana? 2 dan 4 ini. Dia lebih dekat di sini. Ya. Jadi ini yang pertama, 1. Kemudian yang kedua ini 2,82. Kemudian 3. Karena tadi K-nya sama dengan 3, 1, 2, 3. Kita ambil hanya 3. Kalau K-nya sama dengan 5, berarti kita ambil 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Kalau tadi 1, 2, 3, karena K-nya 3, kita lihat 2 dan 4. Dia masuknya mana? Kalau kita lihat 2 dan 4, 2 dan 4 itu good. Ya, itu good. Kemudian nomor 2, 1 dan 3. 1 dan 3 adalah good lagi. Ya, berarti sudah ada 2 good. Ya, ada 2 good. Berarti yang ketiga kalau nggak good adalah bad. Ya, kita lihat lagi yang ketiga adalah ini 6 dan 5. 6 dan 5 adalah bad. Berarti di antara di antara 3 ini good, good, bad. Jadi 3, 5 ini dia di antara ketiga tetangga ini dia cenderungnya kemana? Berarti lebih dekat antara good dan good. Karena tadi yang kalau dari perankingan ini adalah 1 dan 2. Berarti kita bisa menebak 3 sama 5 itu antara lain good. Hasilnya adalah good. Seperti ini. Kemudian ini kalau mau lihat videonya, kurang lebih seperti ini. Ini video dari saya tadi ambil dari departemennya IPB untuk pembelajarannya. Jadi kita semoga di sini nanti bisa lebih jelas apa itu KNN. Nah, ini atribut-atributnya ya. Ini adalah kelasnya. Dia layak atau tidak. Ya, seperti tadi ini atributnya, EGY-nya tadi. Ini adalah kategorinya ya, kalau dari contoh yang tadi.
Oke. Nah, tadi kan seperti tadi. Jadi ini nanti kita kita hitung dulu jaraknya menggunakan Euclidean distance tadi. Nah, ini berapa, ini berapa, ini berapa, semuanya dihitung semua. Jadi jarak-jarak ini, jarak-jarak data yang sudah ada, itu dihitung dengan data baru. Setelah tadi dihitung, kita akan lakukan perankingan. Seperti tadi kan, ini hasilnya berapa, kemudian kita lakukan perankingan, urutan jaraknya. Dengan 3,5 tadi contoh yang di sini adalah atribut X dan Y, kemudian kategorinya tadi sebagai kelasnya adalah bad dan good. Nah, seperti tadi ilustrasi dari Pak Bejo tadi, kurang lebihnya. Jadi dari situ kita bisa memprediksi nih, kira-kira Pak Bejo itu masuknya dalam hipertensi atau tidak, seperti itu. Nah, untuk K dan K-nya itu memang kita setting dulu dari awal, seperti itu. Kemudian ilustrasinya ini kalau yang kita coba sederhana, kita punya ini ada tinggi ya, ada tinggi tubuh manusia, kemudian ada berat badannya, kemudian ada jenis kelamin. Jenis kelaminnya adalah P mewakili perempuan, L adalah laki-laki. Ya. Kemudian di sini ada pertanyaan nih. Kalau 16658 itu kira-kira masuknya adalah laki-laki atau perempuan, ya. Seperti itu. Oke, kita coba dulu melakukan tadi menggunakan ini ada scatternya ya. Kita coba lakukan juga menggunakan scatter di sini. Ini scatternya. Oke, kita coba gunakan scatter. Kemudian kita select datanya. Kita add dari BB-nya dulu atau tinggi berapa? Contoh ini dulu nih. Ini B, kemudian Y-nya. Y-nya adalah ini. Oke, seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah itu kita coba tambahkan aja nih elemen-elemennya. Ya, ini adalah tinggi dan ini adalah berat badan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini kita format itu mana ya? Format chat area bisa nggak? Oh ya, oke. Kita coba ini. Di sini plot seriesnya ngeluarinnya gimana nih? Fill marker mengeluarkan ini gimana nih? Labelnya, tambah label ya. Add data label. Coba. Oh ya nih. 68 selain ini gimana nih? Kita kasih X value-nya. Nah, seperti ini ya. Atau seriesnya apa nih? Seriesnya nggak usah. Value-nya kita coba cari nih. Nah, ini kita enter saja. Nah, L. Berarti Y-nya nggak usah. Y-nya nggak usah. Ya, gini aja ya. Kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi ini perempuan, laki-laki, laki-laki. Kemudian di sini kalau di sini ada pertanyaan kan 166 168. Kita coba tambahkan lagi. Menambahkan data di mana nih? Menambahkan data. Wah, yang Kulino Excel lebih. Klik tambah data gimana? For select data.
Oh ya, ini tambah. Oke, kita tambah lagi di sini X-nya contoh ini. Kemudian nah, oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, dari sini nanti kita bisa prediksi nih. Ya, dari sini kita nanti coba prediksi. Aksis title-nya enggak usah dikasih ya. Nah, ini kita nanti bisa prediksi kira-kira dia masuk ke perempuan atau laki-laki. Ya, kalau dari sini sih nanti Anda bisa cek kira-kira sih masuknya perempuan gitu kan. Nah, tapi nanti kita coba lakukan rankingan. Ya, kita coba cari ya seperti ini. Oke, kita kalau tadi dari rumusnya kan rumusnya menggunakan Euclidean tadi ya. Di sini akar ya dari data aslinya, data yang dihitung jaraknya dikurangi dari data baru, kemudian dikuadratkan ditambah jarak dari Y dikurangi data baru tadi yang 5 yang dicari tadi, ini 5, kemudian dikuadratkan. Ya, seperti itu. Oke, kalau kita cari kalau dia pakainya apa? Squared ya. Kita sama-sama aja cari squared, kemudian tinggi. Oh, ini gini lagi ya. Ini dikurangi ini. Kemudian kali 2 ya. Ditambah ini dikurangi data yang baru. Kemudian dikuadratkan. Coba asalnya berapa? Ya, 13 ya. Benar nggak nih? Akar ditambah. Oke, kemudian kita copy. Kalau di copy berarti ininya dikunci ya. Ininya dikunci. Yang A10 mana? A10. Berarti ini dikunci. Kalau caranya shortcut kunci B. Sing paham. Gini aja deh. Sama aja ya. Oke, kemudian kita lakukan ini berapa nih? Sampai ke bawah. Nah, di sini sudah ada rankingnya. Nah, kemudian untuk meranking gimana? Ranking ada nggak? Oh, ada ranking. Ranking, apa nih fungsinya? Number. Numbernya ini. Kemudian referensinya ini. Kemudian ordernya mulai dari 1. Oke. Nah, ini dari nomor 6. Kipen tetap berarti shortcutnya gimana ya? Kayaknya ada shortcutnya ya, biar cepat ya. Nah, sudah kawan nih. Ini kita akan coba copy aja. Nah, ini ya. Berarti kalau umpamanya K-nya sama dengan 3, K-nya sama dengan 3, ya K-nya sama dengan 3 contoh. Berarti ini yang ranking pertama. Kita lihat ranking pertama nilainya berapa nih? 5. Jenis kelaminnya adalah perempuan. Kemudian ranking yang kedua 6. 6,08. Nah, ini jenis kelaminnya adalah perempuan. Kemudian nomor 3 7. 7 itu adalah L. Oke, dari sini berarti ini
kita bisa prediksi antara lain adalah perempuan. Ya, karena dari jaraknya di sini ada 2. Ya, bagaimana kalau 3? Ya, kita tinggal tambahkan aja nih. 4 dan kalau 5. Nah, nomor 5-nya berapa nih? 10. Ya, jaraknya seperti ini. Number aja. Kemudian kelima 12. Oke. Ini tadi yang 4 laki-laki. Yang 5 adalah perempuan. Oke, berarti tetap kita menggunakan K tetangga yang 5. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 itu kan. Kalau dihitung dari jaraknya ini adalah tetap perempuan. Ya, tetap perempuan. Jadi kita bisa prediksi bahwa ini 16658 itu jenis kelaminnya adalah perempuan. Jika tinggi 166, berat badannya 58, kita prediksi adalah perempuan. Oke, seperti itu. Oke, di sini ada yang tanyain belum? Kalau ada yang ditanyain kan dulu apa enggak? Saya akan lanjutkan ke WK. Ya, kita akan coba buktikan bahwa penggunaan tadi ini perhitungannya yang menggunakan Euclidean distance ini benar apa tidak. Ya, berarti kita coba buat dulu menggunakan WK. Berarti kita membuat datasetnya dalam bentuk ARFF. Ya, kita coba buat di Notepad. Ya, kita searching aja nih. WK. Format. WK. Kalian lupa. WK2. Oh ya, kayak gini. Relationnya, namanya, dan sebagainya ya. Jadi kita tinggal lihat. Oke. Kita coba. Ya tahu kayaknya ada yang bisa otomatis sih. Saya coba cari. Kelasnya yang pasti tadi apa tadi? Perempuan dan laki-laki. Namanya apa tadi? JK. Jenis kelamin ya. Kemudian di sini tinggi dan berat badan. Ya, menggunakan numerik. Gini aja deh. Kemudian di sini adalah data. Datanya kita copy aja nih. Ya, ini. Nanti bisa menggunakan koma atau spasi aja bisa. Ya. Kemudian di sini kita akan coba prediksi 58. Nah, tanda tanya ya. Kalau nanti ini coba kita buat kalau yang kita prediksi adalah kita kasih kategorinya ini tanda tanya. Ya, kalau di hasil kita tadi kalau K-nya sama dengan 3 sama dengan perempuan. 3 dan 5 ya. 3 dan 5 adalah perempuan. Ya, 3 dan 5 adalah perempuan. Kita coba di WK nanti hasilnya seperti apa. Ini. Oke, ini kalau sudah kita simpan aja. Sama formatnya jangan lupa. Pertemuan 5 gini aja dah. Data mining. Ini all file kasih nama dataset KNN. Oh, sudah saya buat ya. Diganti aja. Dataset KNN dan prediksi gini aja. Dataset prediksi
jenis kelamin .arff. Ya, oke, kita sudah punya satu dataset. Kemudian kita buka WK-nya. Ya. Kita buka WK. Karena di sini data klasifikasinya menggunakan KNN, berarti nanti kita menggunakan KNN itu pakainya apa? WK for KNN. KNN in WK. Kayaknya IBK deh, saya lupa. IBK. Oh ya, IBK algorithm for WK. Itu nanti namanya IBK. Kita coba. Berarti kita preprocessing dulu. Open filenya. Filenya D. Kemudian ambil filenya lokasi Anda tadi di mana. Ini ada contoh. Nah, di sini kan sudah keluar ya. Nanti ada satu nih yang nggak bisa dilihat. Kita coba aja. Klasifikasi kita pakai IBK. IBK itu di ini lazy. Oke. Kemudian di sini kita gunakan nih, supply test set. Ya, kita pakainya ini. Nah, kita open file. Namanya ini yang tadi kita buat karena di situ ada data testnya ya. Oh, open enggak mau. Open file. ARFF benar kan? Oke. Kemudian Anda bisa setting di sini kanannya mau pakai yang 3 kelasnya. Kemudian di sini pakainya Euclidean. Distance-nya mau pakai Euclidean distance. Ya, kita bisa pakai macam-macam nih. Nanti ada banyak, kita pakainya Euclidean distance dulu aja. Ya. Contoh kalau Anda mau pakai di sini defaultnya Euclidean distance sih. Jadi tidak perlu dirubah. Kemudian Anda oke saja. Ya, more option ada lagi selain itu. Nah, ini kelasnya adalah JK. Ya, kemudian kita start. Oke, setelah kita start di sini, kita akan lihat, kita akan prediksi visual classification error. Di sini kita save. Kita kasih nama namanya hasil prediksi gitu kan. Hasil prediksi. Ya, Anda tadi sudah ya di save ya, hasil prediksi ya sudah ada. Oke, kalau sudah kita bisa cek nih. Menggunakannya ceknya yang di toolnya ini di WK-nya ini, Anda klik di sini Art Viewer. Ya, nanti Anda tinggal open aja. Lokasinya di mana? Hasil prediksi. Nah, kita open. Nah, di sini ternyata diprediksi adalah perempuan. Ya, benar nggak seperti tadi yang kita buat. Jadi ini adalah predicted jenis kelaminnya yang dibuat oleh karena tadi kan soalnya, kalau dari soalnya ini malah saya gini ya. Soalnya kan tadi nih PP perempuan laki ini soalnya kelasnya tadi kalau kita lihat di soalnya. Kemudian diprediksi adalah perempuan. Jadi benar yang kita buat. Kita prediksi adalah perempuan. Sama di kelas ini juga kita prediksi kalau 3 adalah perempuan, 5 pun perempuan. Coba kalau kita buktikan kalau 5. Ya, hasilnya kalau 5 berarti nanti kita tinggal rubah saja di sini. Setnya coba. Oke, bukan, sorry. More optionnya. Oh, sorry, ini di sini. Ini diklik aja nih. Nah, ini Anda ganti 5. Ya, untuk merubah-rubah settingan kelas masuknya di sini.
Ya, kita save aja. Oh, di oke aja, sorry. Di oke, kemudian kita start. Ya, kemudian klik kanan. Yang terakhir ya, ini hasil yang terakhir. Anda visual klasifikasi error, kemudian Anda save, simpan di mana lokasinya tadi. Data mining, contoh data prediksi jenis kelamin K5. Itu aja. Oke, kalau sudah, nah ini kan ada dua nih. Nah, yang ininya Anda buka, ada view ARFF viewer. Ya, Anda tinggal cari aja lokasinya di tempat Anda simpan. Ini. Nah, sama. Dia diprediksi adalah perempuan juga. Ya. Di sini ada diprediksi adalah perempuan. Nah, kalau kita lihat tadi soalnya kan, nah ini tanda tanya kan. Nah, ini juga sama nih. Soalnya tanda tanya. Tapi dari WK-nya memprediksi. Sama seperti kemarin juga, kalau kita lihat di soal yang kemarin di di kuliah ini. Kemarin kita menggunakan data cuaca ya. Data cuaca. Kemarin kalau kita lihat nih di sini datasetnya Sampeng Playing Golf. Kita menggunakan Knife Bayes ya di sini yang kita menggunakan Knife Bayes. Kira-kira kemarin apa itu kan? Nah, sorry, yang ini ya. Nah ini, rainy, cool, high, true. Di sini dia ngomong bermain. Peluang bermainnya ya 0,63. Nah ini kalau kita coba menggunakan WK, tapi kita ganti dulu nih datasetnya. Mesin klasifikasinya. Preprocessingnya di choose dulu, open file dulu. Kita menggunakan dataset kemarin apa? Dataset cuaca ya. Nah, dataset cuaca, kemudian di klasifikasi kita ganti Knife Bayes. Nah, kemudian, di Knife Bayes-nya sama, Anda harus edit itu. Ya, jadi harus diedit dulu. Dataset cuacanya. Nanti yang akan nah ini, kira-kira apa nih yang kita tanyakan kan gitu. Nah, di sini kita coba supply-nya Anda ambil dataset cuaca ya. Kalau sudah di oke aja, more option-nya apa nih? Nggak usah. Nah, biasnya mau disetting, kalau nggak usah disetting. Nah ini ditentukan kelasnya adalah play, bermain atau tidak, kita klik. Oh, kok ini nggak berubah? Sorry. Ini belum kita rubah ke Knife Bayes. Ya. Oke, kita coba play. Knife Bayes sudah. Oke, maksudnya ke Knife Bayes ya. Sudah, kemudian kita klik kanan. Visual klasifikasi error. Nah, ini yang cuaca kan. Pakainya cuaca, kita save aja ke dataset kuliah, data mining, prediksi cuaca. Ya, setelah prediksi cuaca, Anda bisa buka. Sebenarnya buka langsung ya bisa, tapi ini kan saya lihat kan lewat sini aja. Nah, kenapa ini defaultnya selalu di dalam? Prediksi cuaca. Nah, dia ternyata bermain. Yes, prediksinya. Kalau kita lihat di Excel kita kemarin, nah ini. Dia peluang bermain lebih tinggi, 0,63. Sama, di WK juga bisa menghasilkan prediksinya bahwa dengan outlook-nya rainy, kemudian cool, temperatur high, windy-nya true, prediksinya, ini ada prediksi margin jaraknya, kemudian hasilnya adalah diprediksi bermainnya ya, seperti itu. Oke, ini untuk KNN tadi ini nih yang Knife Bayes. Untuk KNN tadi saya sudah sudah lihatkan seperti ini. Jadi Anda nanti menghitung jarak-jarak terdekat ya, jarak-jarak dari tetangga terdekat ya. Nah, nanti di sini K-nya nanti Anda bisa
bisa eksperimen. Ya, kalau datanya banyak sekali, nanti Anda bisa gunakan. Ya, datasetnya karena ini tadi hanya contohnya hanya sedikit gitu kan. Kalau datanya bisa ratusan atau ribuan ya mungkin di sini nanti akan lebih rapat. Kira lebih rapat. Ya. Ya, nanti tugas Anda menggunakan dua metode tadi, naive Bayes dan KNN. Nanti datasetnya akan saya bagi, saya akan berikan. Kemudian Anda nanti tinggal presentasikan penggunaannya WK. Jadi harapan saya WK-nya wajib diinstal ya. Ya, ada harapan itu berarti apa namanya? Kewajiban ya. Jadi yang instruksi dari saya WK-nya diinstal ya. Kemudian nanti akan dicoba. Ya, kalau untuk perhitungannya menggunakan Excel-nya nggak apa-apa, tapi kalau nanti Anda mau buat seperti ini juga nggak apa-apa juga, lebih bagus dipresentasikan. Jadi nanti sendiri-sendiri ya, atau nanti satu kelompok dua orang, satu yang naive Bayes, satu KNN. Ya nanti menggunakan WK, ya, menggunakan WK saja. Ini ada berapa orang? 4 orang, berarti dua-dua. Dua-dua, nanti Anda upload di situs YouTube-nya masing-masing. Kelompoknya namanya siapa, NIM-nya, untuk tugas mata kuliah data mining dengan dataset nanti yang saya berikan dengan menggunakan dua metode. Jadi Anda belajar melakukan presentasi video seperti ini, nanti di-upload di channel YouTube salah satu saja. Ya nanti di situ keterangannya tugas mata kuliah data mining. Sama nanti jangan lupa ada whiteboard wahasnya harus di hashtag juga. Jadi nanti biar itu jejak digital Anda. Oke, dari situ ada yang ditanyakan. Untuk penggunaannya sangat mudah. Nanti WK seperti yang Anda cari di internet juga mudah. Jadi nanti preprocessing ini Anda tinggal open file dulu. Asal filenya sudah dalam bentuk ARFF. Ya, filenya dalam bentuk ARFF. Kemudian masuk ke klasifikasi. Kemudian nanti tinggal di choose. Choose, pilih datasetnya. Di sini sementara saya pakai naive Bayes dan lazy tadi, IBK atau KNN. Masuknya di sini. Ya, KBIS cross validation. Untuk datasetnya waktu nanti Anda mulai melakukan prediksi, masuknya ke supply di sini, supply test set. Ya, cara penulisannya tadi. Nah, ini. Oh, sorry, bukan ini. Untuk membuatnya, nah datasetnya contoh yang ini, prediksi kelamin, pakai notepad. Nah ini, contohnya seperti ini. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau diprediksi, kurang lebih dikasih tanda tanya. Jadi Anda nanti mau melakukan prediksi. Kita coba contoh aja ya, di sini. Dataset. Nah, ini banyak nih. Oh, bukan, dataset WK ya. Dataset prediksi saham. Wah, ada nggak nih? Prediksi harga saham. Atau ada yang sudah punya? Monggo. Kita coba aja nih. Atau prediksi kelulusan yang paling sering ya. Nah, nanti kita coba prediksi kelulusan tepat waktu. Nah, nanti kita ambil dari datasetnya ini. Nanti saya akan bagikan ke masing-masing kelompok. Ya, nanti kelompoknya kalau di sini ada 8 orang, berarti nanti berarti 4 ya. Nanti ada 4 dataset. Jadi nanti ada 4 dataset yang akan saya bagikan. Ya, nanti akan saya bagikan. Di sini apa ini? Skripsi ya, skripsi ITS. Tahun berapa ini? 2015, sudah lama. Prediksi stock price. Jadi dia memprediksi harga saham. Datasetnya adakah? Datasetnya ada. Kalau ada nanti kita bisa ambil. Nanti kita coba lakukan prediksi dan kita bandingkan dengan dataset yang sudah mereka lakukan research. Ya, nah ini ada nih. Ya, nanti akan saya carikan. Oh, dia menggunakan Rapid Miner. Nah, nanti akan saya coba carikan dataset yang
lumayan banyak. Ya, nanti dari sini kita bisa tahu melakukan prediksi ya. Kira-kira masuk ke kelas yang mana. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sampai yang tadi sudah saya jelaskan. Masih ada enggak nih? Masih adakah? Tes. Halo. Ki anak kamera. Masih ada? Hah? Masih ya, oke. Kira-kira gimana tadi, Mas? Mudah kan? Mudah ya. Ini saya ada buku untuk WK. Coba saya share dulu ya. Nah, jadi nanti ini sebenarnya untuk portofolio Anda. Kalau nanti Anda punya portofolio yang bagus di jejak digitalnya kan nanti ini. Ini saya tadi udah cari-cari sebenarnya ini ada untuk apa ini tadi? Buku WK ini. Instalasi WK nanti akan saya bagi. Di sini tidak tahu siapa yang buat ini. 2019 barusan ini. Data dia khusus ke algoritma C45 tapi nanti kita coba ambil aja yang lain. Jadi nanti di sini kayaknya ada knife bias-nya ada juga. Cara instalasi dan sebagainya nanti Anda bisa lihat di sini. Cara menggunakan WK. Ya, nanti Anda bisa coba pakai dataset untuk uji coba dulu ya bisa digunakan. Nah, ini di sini ada sebenarnya sama sih yang saya ceritakan. Nah, nanti ini objek-objeknya atribut. Nah, ini kelasnya sama kan? Dan dari sini Anda lakukan prediksi. Ini yang saya sudah ceritakan juga sama ini ternyata sumbernya juga mungkin sama. Data mining. Nah, ini nanti diprediksi kira-kira masuknya ke kelas yang mana. Kayak gitu. Ya. Coba ini adakah? Kayaknya ada di sini ya. SPM ini masih teori-teorinya dulu nanti. Setelah teori-teorinya Anda mau mulai masuk ke ini ada knife bias klasifikasi Anda bisa kemarin yang saya jelaskan. Ini namanya ular, penutupnya sisik, melahirkan dia berat, kelasnya reptil. Tikus, nama hewan tikus, penutup kulit, bulu, melahirkan dia mamalia. Nah, nanti ada pertanyaan nih. Kira-kira masuknya kelasnya apa? Ya. Nah, ini kalau dia perhitungannya secara manual. Ini sampel method. Di sini kayaknya ada tidak hanya data menggunakan WK, kayaknya di sini ada juga instalasi pakai Rapid Miner kayaknya. Nah, ini tool data miningnya, WK Environment for Knowledge Analysis WK. Nah, ini instalasinya. Nggak tahu yang versi terakhir kayaknya ini sama versi terakhir. Anda tinggal lakukan instalasi aja. Ya, 392. Ini punya saya versi berapa nih? Help. 3. Di mana informasinya? 385. Wah, malah terus wah. Yang ini 395, malah yang terbaru. Nah, nanti coba cari ini. Punya saya berarti yang sudah lama. Lebih lama lah dibanding yang ini. Ini GUI-nya sama, tapi overall tidak ada. Paling ada penambahan beberapa kelas, beberapa metode. Metode mungkin sudah lebih lengkap dibandingkan yang. Kemudian ini Rapid Miner. Ya, nanti ada instalasi Rapid Miner. Cara penggunaannya juga ada. Seperti ini. Saya arahkan nanti ke WK dulu sementara karena kalau yang Rapid Miner itu kemarin sudah saya jelaskan terbatas. Jadi nanti khusus yang WK bisa lebih datanya bisa lebih banyak sih dibandingin kalau menggunakan Rapid Miner. Ya, di sini. Ini pengujiannya dan sebagainya. Ini ada nanti saya share ke grup ini. Buku data mining PDF. Oke, ada yang ditanyakan? Sebelum saya akhiri.
Gimana tugasnya? Untuk masalah tugas, Anda tentukan sendiri ya kelompoknya ya. Saya gabung sama Mbak Fahma, Pak, biar tidak nginging karena satu ruangan. Oke, siap. Mbak Zul. Siapa nih? Zul. Oh ya. Ini sama Mbak Fahma. Ini nanti Anda tentukan sendiri ya. Nanti saya di info di grup. Jadi nanti setelah absensi, Anda setelah absensi selesai semua, sudah absensi, nanti kelompoknya. Ya, contoh kelompok 1 namanya Fahma, Zul, namanya gitu. Nanti kelompok 2 siapa gitu. Jadi nanti Anda tinggal uh, tinggal tinggal ditaruh di WA grup aja. Ya, nanti siapa dengan siapa. Oke, ada yang ditanyakan? Presentasi. Presentasi minggu depan. Ya, presentasi aja. Jadi nanti presentasi ada dua, Anda mau presentasikan atau diupload di YouTube. Ya, kalau bisa sih nanti diupload di YouTube aja. Terserah nanti channelnya punya punya siapa salah satu, diupload aja. Nanti Anda jelaskan di YouTube itu. Jadi nanti kita lihat bareng-bareng. Latihan Anda menjelaskan di hadapan audiens. Ya, ada yang lagi tanyain? Sudah jelas ya Mbak Rati? Hanya naik bias sama KNN aja. Nah, klasifikasinya nanti hanya metode klasifikasinya menggunakan naik bias dan KNN. Karena kan itu data mining kan. Klasifikasinya juga masuk ke data mining. Untuk dataset, judulnya nanti saya tentukan. Gitu ya. Umpamanya nih, klasifikasi, memprediksi kelulusan menggunakan knife bias dan KNN. Kelompok berapa gitu kan. Nah, nanti yang kelompok yang lainnya kan mungkin beda. Memprediksi harga saham umpamanya gitu. Nanti yang kelompok ketiga memprediksi cuaca, ya cuaca dan sebagainya. Gitu ya, paham ya? Jadi nanti beda-beda di tiap kelompok. Tapi satu kelompok isinya 2 orang. Oke, oke. Untuk penggunaan WK nanti yang penting install dulu, coba-coba di internet banyak sekali. Jadi di luar nanti yang saya sampaikan itu banyak sekali. Ya nanti ambil cek video yang kemarin sama video ini hari ini nanti Anda kan juga bisa lihat cara penggunanya seperti apa. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Teman-teman? Mas Prasojo, Mbak Fahma, Mas Haji, ya, iya. Oh iya, siap, siap. Oke, oke, nanti saya share di grup. Sama nanti yang ini saya downloadin ya. Tadi buku-buku yang ada ini nanti saya share juga ya. Sama nanti beberapa yang sudah ada. Oke. Jadi gini ya, saya ulangi lagi. Tugasnya tugasnya data mining menguji atau menggunakan metode klasifikasi naive Bayes dan KNN dengan dataset nanti yang saya berikan. Jadi satu kelompok itu ada 2 anggota, 2 mahasiswa. Kemudian nanti hasilnya itu Anda presentasikan. Ya, saya presentasikan dari pertama. Ya, dari pertama nih nanti cerita seperti saya tadi. Ini ada dataset ini, dia dengan kategori ya sambil Anda catat ya. Jadi sambil catat, saya tidak menginstruksikan tapi sambil catat. Jadi ada kategorinya, atributnya ini. Contoh, umpamanya tadi contoh yang di penyakit ya, penyakit diabetes atau enggak itu kan, hipertensi apa enggak. Nah, itu dia atributnya umpamanya itu tadi. Kemudian ada atribut yang kedua, ada atribut yang ketiga dikelompokkan menjadi diabetes umpamanya gitu atau hipertensi. Kemudian di baris kedua dan sebagainya sampai sejumlah data nanti yang saya berikan. Contoh ada 100, ada 1000 atau seperti apa. Kemudian nanti ada sebuah
data lagi gitu kan, mau diprediksi nih masuknya ke kelompok yang mana, ke kelas yang mana, seperti itu. Nah, nanti setelah itu Anda melakukan prediksi, ini datasetnya ini, kemudian ada data latihnya ini, kemudian ada satu data testing. Ya, data testing nanti nggak hanya satu, mungkin bisa jadi 5. Ya, kalau umpamanya datanya banyak kan ada 5.000 atau 1.000 itu. Data testingnya berapa? 100, bisa jadi gitu loh. Dari 100 itu nanti kita prediksi benarnya berapa ya dari semua itu. Ya, nanti kan kita bisa lihat prediksi itu. Ya, dari situ. Ya, kalau enggak nanti sementara masih satu dulu. Kalau ada yang keluar nih. Masih diprediksi satu seperti tadi yang saya jelaskan. Ya, nanti Anda jelaskan ini menggunakan metode klasifikasi naive Bayes, diprediksi kategorinya ini. Kemudian dengan menggunakan metode KNN diprediksi kategorinya dia masuk ke kelas ini seperti itu. Kemudian nanti di situ saya coba presentasikan. Dari situ modelnya nanti sebenarnya kita bisa tahu sih kira-kira dia berapa persen. Nah, ini persentase modelnya bisa nggak ini? Wah, ini kok 100% nih, tinggi sekali. Bener lah. Karena di sini kita melakukan tes ya. Ya, karena kita menggunakan ini. Ya, tes set. Kita mau ngecek datanya khusus tadi loh. Dia mau kita prediksi satu baris itu ada berapa. Ya, itu nanti kalau memang Anda ya nanti itu ke depannya. Nanti ini saya cerita aja. Jadi bukan tugasnya. Kalau tugasnya nanti memprediksi aja satu baris seperti tadi. Jadi selain kita punya sebuah data tes yang mandiri, data training dan data tes mandiri, kita bisa melakukan split seperti yang kemarin saya jelaskan kan. Oh, mau dibagi berapa nih? Kalau ada 100 data, 20%-nya itu kita bagi, berarti nanti 20% itu sebagai data latih, 80%-nya adalah 80%-nya data latih, 20%-nya adalah data tesnya, yaitu data trainingnya dilatih biar sistemnya ini kenal bahwa ini dengan atribut-atribut ini masuknya ke kategori ini, kelas ini. Atribut ini kategorinya ini. Jadi nanti pada saat ada sebuah tes yang tidak mempunyai kategori atau kelas, dia nanti bisa diprediksi secara benar atau salah. Jadi ini masuknya ke kelas yang mana. Ya, seperti itu. Oke, kalau kita coba ini dari yang kemarin itu, kita coba nih. Kalau kita pakai cross validation dia masuknya apa nih? Kalau menggunakan naive Bayes, start, wah, ternyata 71%. Nah, 71% kira-kira. Ya, jadi kalau datanya banyak, jutaan, datanya banyak, katakanlah 1000-an, kemudian ada data tesnya, data trainingnya 1000, kemudian ada data tesnya ada jumlahnya 100, berarti sekitar 71% yang benar. Ya, nanti 29-nya ya atau sisanya itu diprediksi salah. Seperti itu. Ya, semakin ininya semakin tinggi, berarti prediksinya Anda semakin bagus gitu, semakin lebih bagus. Ya, jadi seperti itu. Oke, saya coba yang KNN. Kalau saya menggunakan KNN kira-kira berapa nih? Kok sama? 71. 4286. Berarti kita coba pakai datasetnya. Datasetnya coba yang tidak ada ininya ya. Datasetnya dicoba nanti. Nah, itu nanti aja. Maksudnya ini saya akan cerita aja. Ya, kalau besok untuk Anda itu harus ada ininya. Ya, ininya. Jadi kita akan memprediksi. Ininya nanti bisa lebih dari satu. Kalau nanti ininya ternyata banyak, saya akan coba tambahkan ini 5 umpamanya gitu. 5 atau 10 atau 20. Ini masuknya prediksinya apa. Nah, dari situ nanti kita bisa menghitung. Masuknya dia kemana. Benarnya berapa,
kemudian nanti kita bisa prediksi. Ya ini toh. Ya dia diprediksi di kelas A ada 3, ya. Kategorinya A, tapi diprediksinya A dia ada 3. Ya, kategorinya A tapi diprediksinya B, ya berarti ada salah satu umpamanya gitu. Nah, ini kategorinya benar-benar tadi 7 tapi diprediksinya benar itu 7 dan diprediksi salah ada 3. Ya, seperti itulah kurang lebih. Ini biasnya. Nah, ini diprediksinya benar semua nih pasti 4 sama 10. A benar, B-nya 10. Nah, ini kayak gini-gini nanti Anda ya bisa dipresentasikan lah, sambil dibaca dan sebagainya. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Sebelum saya akhiri, teman-teman. Sudah paham ya? Nanti kalau masih bingung, saya diinfo aja di grup ya. Ini nanti saya bagikan untuk materinya sama tadi bukunya PDF-nya untuk WK sama linknya WK nanti juga akan saya share seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau enggak, saya akhiri ya. Sudah paham ya? Cukup ya, sip. Enggak sulit kok, tinggal drag and drop, Anda tinggal klik-klik aja. Oke, kecuali nanti kalau saya kasih tugas pakai Python, nah mungkin harus coding kan. Ya nanti setelah ini nggak apa-apa, saya kasih pengenalan ke Python. Oke, enggak ada ya. Kalau enggak ada, saya akhiri. Selamat siang. Gimana? Absennya masih kayak kemarin, nanti saya tulis dulu, Anda nanti tinggal tuliskan sampai selesai. Nanti kalau semua sudah absen baru buat kelompoknya ya. Kelompoknya. Kelompok 1 ini sama ini, nanti kelompok 2 ini sama ini gitu. Ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.